lagi di podcast Jawa Ekam, dan kali ini kita adalah bagian dari Middle Meet Pringsewu, dan hari ini saya sudah ada di rumah dinas Wakil Bupati Pringsewu, Bang Fauji. Apa kabar Bang Fauji? Alhamdulillah. Seger banget hari ini. Apa giat hari ini? Ya rutin saja, yang namanya hari Jumat. Ya walaupun situasi COVID, tetap menyemangati supaya pegawai dan masyarakat tetap melakukan olah tubuh dan menerima kunjungan, tadi beberapa kunjungan dan tugas-tugas. Alhamdulillah masih berjalan dengan lancar situasinya, tapi ini udah new normal, jadi kita juga udah sedikit-sedikit sudah mulai ya dengan kita ini sangat antusias dengan apa yang ada di Pringsewu ini, mau kita eksplor. Tapi kita pengen tahu sedikit dari awal soal tentang Pringsewu sendiri. Sejarahnya Pringsewu, awal terbentuknya Kabupaten Pringsewu ini awalnya apa, dari apa gitu Bang? Baik, Kabupaten Pringsewu kalau kita lihat sekarang, jadi memang suku Jawa itu mendominasi. Itu juga disebabkan karena sejarah awalnya dari transmigrasi. Tidak bisa kita pungkiri, itu yang mengakibatkan tumbuh berkembangnya Kabupaten Pringsewu. Transmigrasi di awal dari gedung tataan, kemudian berkembang ke Kabupaten Pringsewu yang sekarang. Walaupun tadinya kita diawali dengan mengikut ke Kabupaten Lampung Selatan, dan Kabupaten Lampung Selatan pecah menjadi Tanggamus, dan Tanggamus akhirnya Pringsewu bisa otonomi sendiri. Nah, itu sedikit gambaran di tahun 2008 melalui keputusan Presiden Undang-Undang 48 tahun 2008 bahwa Kabupaten Pringsewu resmi berdiri. Nah, ini sudah sejak 2008 ya Bang ya? Iya, betul. Sekarang sudah 2020. Ini sudah berkembang. Berapa kecamatan yang ada? Awalnya Kecamatan Pringsewu itu 8, kemudian berkembang 9, dan menurut RPJMD kita tahun RPJMD 2017-2022 nanti kita upayakan minimal menjadi 10 kecamatan. Hal ini kita lakukan dalam rangka untuk pelayanan kepada masyarakat, karena masyarakat yang yakin jumlahnya nanti semakin bertambah. Pelayanan kepada masyarakat menjadi acuan utama bagi kami, maka di dalam RPJMD tersebut minimal 10 kecamatan yang akan menjadi 10 kecamatan. Bang, ini berhubung kita hari ini mau keliling Bang, mau keliling, jadi kita pengen tahu, butuh arahan kuliner andalannya itu apa aja, terus yang baiknya yang kita mau itu tuh apa Bang, yang mau kita eksplor. Jadi Kabupaten Pringsewu ini, kalau orang sudah main Pringsewu, katanya Pringsewu itu ngangenin, artinya pengen lagi dan pengen lagi ke Pringsewu. Nah, ini mungkin nantinya bisa kita tanya dengan mereka, tetapi ada gambaran bahwa kita mungkin salah satunya adalah masyarakatnya, dan kedua tempat-tempat wisata dan tempat-tempat kuliner yang ada di Kabupaten Pringsewu ini. Kita memang kalau melihat di Kabupaten Pringsewu ini juga yang ada itu bukan hanya dari orang-orang Pringsewu, kalau yang ada, karena letak strategi Kabupaten Pringsewu itu dari Lampung Tengah, Pesawaran, Tanggamus, bahkan Pesisir Barat dan Bandar Lampung, terutama pada hari Sabtu dan Minggu. Wah, itu weekend mereka banyak berada di seputaran Pringsewu, baik kuliner
dan lain sebagainya. Wah, luar biasa sekali. Jadi penasaran nih, kita mau keliling nih bareng-bareng teman-teman kita dari tim Cawekam nih. Cuma tapi kita butuh panduan ini dari Bang Fauji. Ya. Kemudian wisata andalan apa, Bang? Nah, wisata andalan kita di sini ada wisata Talang Indah. Nah, Talang Indah ini kalau namanya talang itu tempat mengalirnya air. Nah, tetapi oleh Pok Darwis, kelompok sadar wisata pemerintahan Pekon ataupun di tingkat kelurahan tersebut diolah sehingga mengumpulkan lagi dengan penuh kreativitas sehingga menjadi kumpulan banyak orang yang mengelola wisata, dan ini merupakan satu hal yang sangat unik menurut saya. Di mana-mana kalau tempat wisata itu biasanya milik satu orang, tetapi ini banyak orang yang memiliki, karena itu bukan wilayah itu luas, cukup luas, tapi ada areal Pemda punya orang, ini berkumpul jadi satu dengan nama Talang Indah dan kompak sampai sekarang. Itu satu hal yang menarik dan banyak orang belajar di Pringsewu bagaimana pengelolaan tempat wisata Talang Indah tersebut. Makanya itu ini ada jembatan yang peninggalan sejarah. Jadi ada nilai-nilai yang bisa kita ambil di sana ya, Bang. Nah, jembatan itulah sebenarnya talang air. Jadi atasnya jembatan, bawahnya itu talang air, tempat air mengalir. Ini peninggalan Belanda. Keren tuh pasti nanti kalau kita lihat Wah, perjalanan kita nanti. harus ke sana sepertinya. Ya, pasti. Insya Allah kami ke sana, Bang. Bang, Pringsewu tadi Abang bilang kan transmigrasi, mereka berawal dari transmigrasi. Kultur budayanya, Bang, yang melekat saat ini. Karena mereka ini seperti saya sampaikan tadi asal transmigrasi dari nama desa. Kalau di Pringsewu namanya Pekon saja. Jadi dari Gading Rejo tadi, Gading Rejo itu ada nama di Jawa juga, Kecamatan Gading Rejo ada. Itu ada misalnya Tulung Agung. Ada namanya Kediri. Ada namanya Mataram, Klaten, Banyumas, Banyuwangi. Nah, coba dibayangin. Artinya kalau di Pringsewu ini dari Tulung Agung ke Klaten ke Mataram itu nggak nyampe 1 jam itu muter-muter. Iya. Kalau di Jawa, waduh, itu satu nama kabupaten. Iya, artinya itu sudah mewakili mereka walaupun sudah bertransit, tapi tidak menghilangkan rasa mereka di kampung halaman mereka dari nenek moyangnya ya. Tapi tidak menghilangkan juga kultur budaya Lampung juga ada. Jadi mungkin banyak bakal kita ekspor nanti perpaduan antara Lampung dengan Jawa itu. Kemudian di masa new normal apa aja ini, Bang, yang udah dibuka tempat wisata selain Talang, mungkin apa yang bisa kita lihat lagi, Bang? Jadi yang pasti bahwa di era new normal ini pemerintah itu sebenarnya tidak menutup tempat ibadah ataupun menutup tempat hiburan. Yang ada bahwa pemerintah melalui kepolisian membatasi kerumunan tersebut. Itu yang perlu diingat sekali lagi. Nah, sehingga andai kata ada kerumunan yang tidak pas, ya tidak bermanfaat, itu yang dihalau ataupun dilarang untuk dilakukan. Maka misalnya kayak tempat hiburan, ya bagi kami pemerintah pun bahwa kami tidak pernah menutup. Cuman bagi ada aturan keramaian. Maka pada saat mereka ingin membuka kembali istilah mereka, ya kami menyarankan mana protokol kesehatannya. Misalnya bahwa mereka datang masuk ke area tersebut harus ditermogan terlebih dahulu. Kemudian berikutnya mereka harus menggunakan masker. Kemudian mereka harus menjaga jarak dan lain sebagainya. Nah, itu adalah satu hal yang menurut saya kreativitas oleh para pengelola tempat hiburan itu sendiri. Dan Kabupaten Pringsewu kemarin juga kita sudah menyelenggarakan simulasi wedding. Jadi kalau bagaimana penyelenggaraan wedding, kalau misalnya makan, nah ini piringnya gimana nih?
ambil piring, kemudian nasi disendok oleh, misalnya harus ada Panitia. petugasnya, panitia. Iya. Tetapi kalau cuman ngambil sayur langsung oleh sendok sendiri oleh pengunjung tersebut Langsung ataupun ambil tamu. Nah itu juga satu hal yang menurut saya perlu kita, atau perilaku baru ya, perilaku baru yang pasti sehat. Kalau kita ikuti hal ini adalah perilaku baru yang disebut dengan new normal Nah tersebut. ini juga pengen tahu nih sambil mau selain eksplor wisata, eksplor juga UMKM-nya, kita mau ke tempat kuliner yang ngehits di Pringsewu, dan komunitas apa sih yang sering kumpul gitu? Jadi memang kuliner di Pringsewu ini kita cenderung kembali ke tradisional. Kita misalnya ada di daerah Sukoharjo itu ada rumah makan yang cuman ya kalau makanannya sama, misalnya cuman ikan gurame atau ayam goreng, tetapi banyak orang datang ke sana. Apa alasannya? Karena katanya masaknya menggunakan kayu sehingga lebih gurih dan segala macam. Begitupun kita ada rumah makan, misalnya ada rumah makan Bu Gundil misalnya kan, karena itu tradisional banget kan, dia makanan ala Jawa dan lain sebagainya. Dan begitupun kita seperti tadi kan kita ada makan pecel, makan geblek istilahnya kan gitu kan. Itu juga suatu hal yang menurut saya banyak orang yang tertarik jauh-jauh. Jadi kalau yang kayak pecel di Ambarawa itu yang beli bukan cuma orang Ambarawa, orang dari mana, dari Pringsewu pun ataupun dari Bandar Lampung, kalau pengen beli ya lari ke sana juga. Nah itu satu hal yang menarik. Oke. Apa lagi ya? Apa yang mau ditambahin? UMKM. Oh ya, Komunitas sudah. Komunitas belum ditambahin. Ya. Baik, di Kabupaten Pringsewu ini komunitasnya banyak. Memang kita komunitasnya bisa komunitas lintas agama dan lintas organisasi. Komunitas kita lebih dari 70-an komunitas. Bahkan kita pernah ada halal bihalal lintas agama, lintas komunitas, pemuda-pemuda bersatu segala macam. Maka ada istilah Pringsewu Bersatu ya untuk pemudanya. Nah ini mulai dari apa yang hobi pakaian ala Jepang tersebut, anime. Nah kita ada di sini. Biasanya kalau pas ada acara ngeruput segala macam mereka tampil. Kan anime beberapa orang dengan gaya pakaian tersebut. Ala animasi ya? Iya, ala animasi. Kemudian ada juga vampir kita. Vampir ini mereka ya biasa main ular. Wow. Jadi biasalah kita cari yang ini ya untuk hiburan. Bahkan kita waktu ada tamu dari luar negeri, karena Pringsewu biasa, kita kalau ada HUT Kabupaten Pringsewu biasanya kita mengundang tamu-tamu dari mancanegara. Itu mereka sangat tertarik dengan penampilan ular, dan yang pasti mengedukasi. Jadi mengedukasi bagaimana jika kita berhadapan dengan ular, dan mereka siap panggil. Jadi kalau misalnya ada ketakutan, oh di sana ada ular, mereka siap membantu. Itu yang menurut saya sangat menarik sekali. Komunitas sepeda ontel alangkah banyaknya kita. Bahkan sepeda apa istilahnya itu yang stangnya yang apa ya? Kalau sepeda lipat yang terbaru kan. Ini stangnya itu goyang terus gitu ya. Nah, itu banyak kita komunitas musik segala macam juga banyak di Kabupaten Pringsewu ini. Bahkan ada komunitas tuli kita punya di Pringsewu. Keren lah itu. Narumu itu kita punya semua. Bang, Cowok Ekor juga punya segmen okultisme bang. Ada nggak rekom tempat yang bisa untuk kita datangi? Rekom apa yang kira-kira bisa menarik, agak-agak mistis gitu? Saya yakin yang namanya di banyak tempat ya. Tinggal tergantung saja. Nah di sini kita ada yang beberapa kali pun orang teman-teman mengadakan acara di sekitar rumah sakit
Pringsewu itu ada pohon asam tua lah itu ya. Pohon asam tua yang mungkin nanti bisa boleh ngobrol ya, mungkin langsung sama yang sering ada di sana. Iya, mungkin bisa komunikasi langsung. Ya, infonya di sana ya punya jin yang tertua lah. Wow. Di Pringsewu ini. Ngeri-ngeri sedep itu kita mau untuk ekspor itu, karena ya bahasanya jin tua itu yang kayak mungkin sih? Perlu pendamping saja saya pikir. Ya, siap. Terus apa lagi kira-kira ya? Peran serta pemerintah dalam mengeksplor UMKM, karena kita ketahui Pringsewu ini memiliki bank sampah. Bang, kita dengar info bahwa Pringsewu ini ada bank sampah. Iya, betul. Peran serta aktifnya pemerintah di bank sampah ini apa? Oke, bank sampah ini kita lakukan pembinaan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Ada lebih kurang 15 bank sampah yang sudah ada di Kabupaten Pringsewu ini. Mereka memanfaatkan sampah tidak hanya sebagai limbah yang tidak bermanfaat, tetapi bisa digunakan agar bisa dimanfaatkan kembali. Nah, kita seperti tadi, karena emang nanti kita berupaya agar di tiap desa itu mempunyai bank sampah. Artinya pengolahan sampah itu oleh masyarakat setempat, sehingga nanti bisa menjadi hasil-hasil mulai dari tempat tisu, kemudian gantungan lampu dan segala macam. Kita pemerintah seperti kemarin saya melalui Dinas Lingkungan Hidup memberikan bantuan mulai dari alat pencacah sampah itu kita berikan, bahkan kita berikan motor roda 3 untuk mereka mengambil sampahnya. Ini udah beberapa tahun memang kita lakukan, kita bina mereka, dan kita alhamdulillah syukur di Pringsewu Barat ini bank sampahnya cukup bagus. Bahkan bank sampah ini bisa menjadi, dari sampah tersebut bisa jadi tabungan. Jadi mereka, masyarakat ngasih sampah malah bisa jadi dapat uang. Nah, itu yang menurut saya menarik yang dikelola oleh bank sampah yang ada di Pringsewu Barat. Lokasinya di mana itu, Bang? Ya, lokasinya di daerah Pringsewu Barat, dengan ketuanya Pak Lukman. Iya. Bang, ini mohon maaf nih dulunya. Yang kita lihat masyarakat melihat harmonisasi antara bupati dan wakil bupati ini jarang terjadi. Tapi ini di Pringsewu, Pak Sujadi sama Bang Fauji itu harmonis sekali. Apa sih ininya? Resep. Iya. Resep apa yang membuat antara Pak Sujadi dengan Bang Fauji itu bisa harmonis banget? Baik. Terima kasih. Jadi yang pasti kita mengetahui dulu tugas pokok dan fungsi kita, bahwa saya Fauji ini wakil bupati, sehingga tidak sama wakil bupati dengan bupati. Keterbatasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berbeda antara bupati dengan wakil bupati. Dan yang pasti ya komunikasi sajalah saya pikir ya. Ada beberapa hal yang mungkin tidak langsung kita respon ataupun berprasangka tidak baik, karena sebagai pimpinan tentunya mempunyai kebijakan yang walaupun mungkin tidak dialaskan ke kita, tetapi mungkin yakin kita berpositif saja bahwa itu adalah hal yang terbaik yang diambil oleh pimpinan. Tapi tentunya kita harus tetap memberikan masukan. Saya sebagai bawahan, kalau ada hal-hal tertentu ya saya berikan masukan, saran dan lain sebagainya. Keputusan terakhir tetap keputusan dari pimpinan. Terima kasih atas penerimaannya untuk Cawa Etam. Yang pasti ini adalah bakal jadi surprise di Leader Pringsewu Jamu Bang Fauji. Nah, itu nanti kita akan eksplor lebih dalam lagi ke lokasi-lokasi yang sudah diarahkan sama Bang Fauji.
Terima kasih banyak, Putri pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya